Nah ini perlu, sebenarnya ini benar-benar ini perlu Kang Deddy bentik curug balas nunjuk ini ke instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mau ngapain kita? Artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat membiarkan anak-anak sekolah di seluruh Jawa Barat berada di dalam gedung yang mudah runtuh. Gak tahu itu, mungkin harus di CT scan otaknya itu masih pada posisinya atau tidak. Jangan-jangan udah pindah ke tempat lain. Atau kosong melompong isinya. Yang ada dalam isinya itu mungkin ya, yang tersisa dalam isinya bagaimana mendapatkan SPJ. Mungkin itu. Ini dan juga kalau bisa itu jawab Badan Penanggulangan Bencana Nasional, jawab itu surat saya. Ini surat saya, kenapa nggak dijawab sampai hari ini? Bisa atau tidak? Mampu atau tidak pemerintah pusat ini, non kementeriannya? Dan mempertanggungjawabkan semua program dan peraturan yang dikeluarkannya, termasuk strateginya. 9 April 2025, ini yang saya katakan. Dan tidak pernah Anda evaluasi setiap sosialisasi itu, dampak, lalu hasilnya, kesiapannya seperti apa. Dan Anda sendiri pun sebagai instansi yang bertanggung jawab, tidak pernah mengukur kesiapan Anda sendiri. Tepat 1 hari setelah saya memperingatkan ini dan menantang BPBD seluruh Bandung Raya, termasuk BPBD Jabar ya, sama Pak Sekda, untuk bisa menjelaskan persiapannya, kesiapannya pemerintah yang bertugas untuk melindungi rakyat dalam penanganan bencana. 1 hari setelah itu terjadi gempa bumi di wilayah Bogor, 4,1 skala Richter. Dan ini mengejutkan karena timbul suara dentuman besar. Pertanyaannya, apakah BPBD Jabar yang dipimpin oleh gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, akan sadar dengan peristiwa ini? Dan mempersiapkan yang sudah bertahun-tahun diramaikan oleh para relawan, komunitas, para ahli, akademisi. Ternyata tidak. Mereka malah asik dengan programnya sendiri. Yang kalau dievaluasi oleh orang yang paham tentunya ya, berdaya guna dan tepat gunanya tidak akan bisa terukur. Sebagai salah satu contoh, ini Kalak BPBD Jabar yang baru ya, dengan sekbannya yang awalnya menjadi pelaksana harian, kepala pelaksana BPBD, datang ke BNPB. Salah satu isinya adalah mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kayak yang benar gitu. Karena apa yang saya amati, saya lihat seperti selama ini, mereka hanya mengedukasi anak-anak sekolah mengenai drop and down, melindungi kepala ketika ada gempa, dan lain-lain. Pertanyaan saya simpel. Selama ini dilakukan kegiatan tersebut, pernah dievaluasi tidak bangunan gedung sekolah mana yang sudah tahan gempa? Pasti nggak akan bisa jawab. Anda melakukan pendidikan seperti itu ke anak-anak kecil tanpa gedungnya sendiri Anda cek dan Anda perkuat kekuatannya, ya sama saja tidak akan berfungsi dengan baik. Malah artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat membiarkan anak-anak sekolah di seluruh Jawa Barat berada di dalam gedung yang mudah runtuh. Contoh paling mudah untuk fasilitas kesehatan. Apakah Anda cek juga seluruh Jawa Barat yang milik pemerintah daerah kekuatannya terhadap gempa? Buktinya di Pangalengan, ketika gempa seperti itu, 11 bangunan fasilitas kesehatan puskesmas runtuh. Anda nggak pernah berpikir. Karena ngomongnya hanya sosialisasi penyadaran masyarakat. Anda ketika ada para ahli ataupun profesional yang memberitahu Anda berubah. Bukannya melakukan persiapan, melakukan strategi kebijakan teknis, tetapi malah berubah menjadi guru bagi masyarakat. Padahal Anda sendiri belum ngerti. Ini permasalahan yang ada di para pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar. Mungkin karena pejabat ini pendidikannya terlalu tinggi, sehingga untuk implementasi itu diserahkan kepada masyarakat saja atau
pegawai honorer ya, non ASN gitu untuk pelaksanaannya. Memperkuat sinergi. Nggak logis buat saya. Memperkuat sinergi apa? BNPB itu adalah non-kementerian, berarti berada di dalam pemerintahan pusat. Sedangkan Anda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berada pada pemerintahan daerah. Tugas pemerintahan daerah itu apa? Menjadi wakil dari pemerintah pusat. Bersinergi, berarti selama ini nggak sinergi. Kok memperkuat? Yang harus diperkuat itu kemampuan Anda untuk pelaksanaan, bukan untuk ngajarin masyarakat. Begitu. Terlalu pinter sehingga kebablasan. Dan juga kalau bisa itu jawab Badan Penanggulangan Bencana Nasional, jawab itu surat saya. Ini surat saya, kenapa nggak dijawab sampai hari ini? Bisa atau tidak? Mampu atau tidak pemerintah pusat ini, non-kementeriannya? Dan mempertanggungjawabkan semua program dan peraturan yang dikeluarkannya, termasuk strateginya. Jawab kepada kami masyarakat. Jangan selalu menyalahkan masyarakat. Masyarakat sadar, Anda sendiri nggak pernah sadar. Jadi kalau para ahli mengatakan Bandung Raya akan lumpuh ketika Sesar Lembang bergerak dan terjadi, ini bukan hanya Bandung Raya saja, tetapi juga pemerintahan Jawa Barat. Sistem kedaruratan ataupun penanganannya yang dilakukan oleh non-kementerian BNPB dan BPBD seluruh Jawa Barat tidak akan pernah bisa berfungsi. Dan ini tidak pernah dipersiapkan, direncanakan dengan baik. Adapun gladi-gladi kedaruratan yang dilakukan oleh BPBD Jabar, itu nonsens. Tidak masuk akal, tidak logis, tidak bermanfaat. Dan tidak dilakukan perencanaan yang tepat guna, berdaya guna. Saya sudah memperingatkan dari tahun lalu. Setelah diperingatkan, malah tuh salah satu pejabat non-strukturalnya menjadi guru bagi orang lain. Malah ngajarin depan saya lagi, yang ngajarin dia. Ini gimana gitu otaknya? Bukannya memperbaiki diri, malah ngajarin ke yang ngajar. Bodohnya luar biasa. Di depan orang lain lagi. Mereka tidak pernah melakukan koreksi diri. Nah ini perlu, sebenarnya ini benar-benar ini perlu Kang Deddy bentik curug balas nunjuk ini ke instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mau ngapain kita? Kalau nggak mampu, ngomong nggak mampu. Jangan sok mampu, dibantu masyarakat ditolak itu sama Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaannya dari 2022. Benar-benar ini perlu curugnya Kang Deddy Mulyadi untuk nunjuk itu orang-orang pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat. Kalau nggak mampu, turun. Copot aja. Ganti dengan orang yang mau bekerja keras. Dan mau mengkoreksi diri untuk perbaikan. Kami masyarakat, saya sudah membantu. Tapi, nggak tahu itu. Mungkin harus di CT scan otaknya itu masih pada posisinya atau tidak. Jangan-jangan udah pindah ke tempat lain. Atau kosong melompong isinya. Yang ada dalam isinya itu mungkin ya, yang tersisa dalam isinya bagaimana mendapatkan SPJ. Mungkin itu. Ini perlu benar-benar curug Kang Deddy Mulyadi untuk bentik curug balas nunjuk untuk para pejabat di BPBD Jabar. Kalau tidak, Provinsi Jawa Barat akan lumpuh. Karena pemerintahannya, instansi-instansi terkait akan terdampak. Bukan hanya masyarakat yang terdampak. Juga instansi militer yang akan membantu masyarakat pada saat terjadi situasi darurat. Perencanaannya bagaimana ini? Dan kesiapannya. Lalu daerah sekitar, daerah-daerah penyangga, bagaimana berkoordinasinya? Terintegrasi. Tidak pernah ada persiapan. 4 tahun, 5 tahun kebelakangan ini. Hanya edukasi saja tanpa adanya pemikiran yang lebih implementatif. Mohon sekali lagi, Gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi, ini curugnya perlu bentik ke instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau nggak nurut juga, ini curugnya Kang Deddy Mulyadi. Ganti jadi begini, copot. Saya rasa sebagian besar masyarakat Jawa Barat akan sangat mendukung dan setuju atas usulan ini. Yuk,
seluruh warga masyarakat Jawa Barat yang sadar terhadap potensi bencana di sekitar kita yang sangat mengancam bukan hanya diri kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang kita inginkan dapat terwujudnya visi Jabar Istimewa, kita dukung semua agar Kang Deddy Mulyadi bisa bentik curug itu dan melakukan perbaikan, bukan hanya implementasi-implementasi di lapangan yang kita lihat saksikan bersama-sama, tetapi juga perubahan mental, pola pikir, dan cara kerja aparatur pemerintah Provinsi Jawa Barat.